Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu pengertian kurikulum pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum pendidikan itu adalah secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir and kurire, yang dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor dalam perlombaan. Menurut para ahli atau Karjivi 1968, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kurikulum adalah perangkat atau mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara dan penyelenggar pendidik, yang berisi rancangan pelajaran yang harus diberikan kepada peserta pelajar kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan selanjutnya. Konsep kurikulum dan pendidikan. Ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Konsep pertama yaitu kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, dan jadwal evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis, sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, yaitu suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Konsep kedua yaitu kurikulum sebagai sistem adalah sistem kurikulum dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memeliharanya kurikulum agar tetap dinamis. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum ini sebagai bidang studi adalah menyempatkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka melakukan hal-hal baru yang dapat memperkaya struktur dan Terima kasih. Selanjutnya itu yang ketiga, fungsi kurikulum dan pendidikan. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu adalah segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana prasarana yang lainnya.
Kurikulum sebagai program belajar siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai program belajar. Kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Nah, menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum itu meliputi 6 aspek. Yang pertama, fungsi penyelesaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan dan fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, sedangkan fungsi praktis dari kurikulum pendidikan meliputi yang pertama itu fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi diantaranya yang pertama sebagai alat untuk mencapai pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari dari sekolah tersebut. Nah, yang kedua dari fungsi praktis kurikulum pendidikan itu adalah fungsi kurikulum bagi guru tidak berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Jadi guru itu melaksanakan apa yang dikatakan dari kurikulum di sekolah itu. Nah, yang ketiga dari fungsi praktis kurikulum pendidikan yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Nah, yang keempat dari fungsi praktis kurikulum pendidikan yaitu fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman atau patokan untuk ukuran dan menetapkan bagaimana memerlukan penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan kurikulum dan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Baik, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, billahi fi sabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.